Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Abah yang telah memberikan kami kesempatan untuk datang mewawancarai terkait penggunaan bahasa terkhususnya pada Speech Act. Nah, yang pertama itu kami ingin tahu bagaimana biasanya kalau di sini bahasa sehari-harinya tuh penggunaan bahasanya pakai bahasa apa, Mandar atau dicampur bahasa Indonesia? Untuk lokalan di sini, tapi secara umum di Mandar penutur bahasa Mandar masih lebih besar persentasenya tuh, Iya. artinya 80% lah begitu. Kemudian 20% yang mencampur bisa bahasa Mandar. Itu dikondisikan itu dengan kondisi tertentu ya. Ini apa? Dalam berinteraksi dengan antar sosial masyarakat ini, kita tidak bisa mengelak dan bertindak dari interaksi sosial bahasa. Umpama saya ini biasa, saya kebanyakan belanja ya, saya dilayani orang Bandar tapi dia bahasa Indonesia. Oh iya. Otomatis saya juga bahasa Indonesia. Artinya itu insidentil. Ya. Ya, kondisi tertentu ada tiba-tiba, tapi secara umum persentasenya masih lebih sangat tinggi penutur bahasa Mandar daripada penutur bahasa yang campur. Nah itu saya kira begitu. Oke, jadi penggunaan bahasanya tergantung dari lawan bicara. Kalau Iya, mereka pakai bahasa Mandar, kita juga pakai bahasa kadang Mandar. juga kita pakai bahasa Mandar, dia balik dengan pakai bahasa Indonesia. Saya kira kita sudah pernah pengalaman Iya. sama. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada mau ditanyakan juga? Nah, baru tulit tulis puang. Kalau di sini tuh Sulawesi biasanya kalau tidak bicara saja tetap yang maksudnya apa dari pawan dari baru misalnya melok minta tolong bang atau menyuruh sesuatu, adakah contohnya bang kalau dalam bahasa Mandar konteksnya? Kayak begini, bagaimana caranya biasa orang bicara supaya tidak tersinggung kalau misalnya dikasih nasihat atau bagaimana Iya. menegur orang? Saya kira begini ya, bahasa ini sangat menentukan. Bahasa itu terkait langsung dengan etika. Makanya jadi pegangan bahwa itu sangat tahu. Ya, luar dia paham, dia sangat tahu. Mak baca pemuda, berarti tahu baca tahu nih. Artinya apa? Dalam bentuk menuturkan bahasa Anda kau tahu. Mau tuh misi. Para itu tahu misi Agus. Contoh, Anda tahu misi akek boyan. Oh, misi seorang mau tahu. Tentunya kita akan minta tolong kepada orang, biro tolong. Ada pan andi melak biro tolong. Tolong balak biro tolong. Pokoknya ada dorong tolong. Jangan langsung lah. Tolong. Kayak perintah itu ya, kayak mendoktrin. Apapun yang kita ucapkan itu meskipun bukan kita sejujurnya kita menunjukkan bahasa Mandar dengan lebar. Kenapa? Karena saya bilang tadi luar kita sangat tahu. Apalagi dikenal di Mandar itu jadi pegangan bahwa terutama di bahu garis-garis itu ada garis Tipalayo. Artinya garis Tipalayo itu garis 5 lembu. Jadi maka kapal itu ini dalam itu 5 lembu. Apalagi tua ini juga selalu dibawa pada kiasan-kiasan indah. Bakti selayan lewun, limbo aweran, limba rupa menangan. Jadi meskipun memerintahkan orang untuk membuat sesuatu kita yang dimaknai itu orang itu menerima dengan ikhlas.
disebabkan karena keterpaksaan. Itu baru nilatang pilih pang apa na malar mak dan di tu malah mapau nilosong-losong harus jadi dan di sopa jadi usal biasanya sa papa mo da mga sing sa papa mo dan di macua mak mau itu losong buang losong-losong itu dalam konotasi bahasa losong dengan sahabat kamu. Losong itu sudah identik dengan kasar. Sahabat kamu itu berarti banyak bicara, berarti ini tipe mbak itu belum tentu ada yang benar. Jadi mau ada terlalu disangkal itu untuk anda gitu di pekannya. Kalau tak tahu macam apa dia, dah boleh solusi. Tapi kalau orang sudah bilang solusi itu sudah sangat dipengaruhi oleh emosional. Lapor kamu solusi. Tapi mak mau itu lah, orang mandi kan dia. Itu sudah menuturkan bahasa yang indah barangkali. Jadi bukannya, tapi dia menerima dengan baik. Tapi mak los mana? Kalau kamu, itu mungkin situasi yang berbalik, artinya berbalik arah emosi. Jadi apalagi dia bahas sebenarnya adalah jati diri ya. Jati diri satu bangsa adalah bahasanya, jati diri satu suku adalah bahasanya. Indonesia ini dibentuk ini jadi satu negara adalah terdiri dari beberapa suku. Salah satu ciri suku adalah bahasa. Jadi dipertahankan bahasa, tak berarti hilang jati diri kita. Berarti kalau hilang jati diri suku, hilang suku. Maka hilang suku tidak lengkap satu negara. Oke, baik Pak, terima kasih Pak. Itu pertanyaanku nih Puan, misalnya ada itu kata-kata yang ucapkan orang, ada efeknya ke orang yang dengar gitu. Misal saya bilang sama kita ada efeknya gitu. Nah misalnya itu kayak merasa terhormat. Keras suaranya. Misal itu Bukan di ujian ini. Jadi dengar kita. Apalagi ke ujian meja kurang Misal kadang itu orang merasa terhormat, kadang juga senang, tapi kadang ada juga takutnya begitu. Kalau misal diajak bicara dalam budayanya orang Mandar, apa contohnya kalau misalnya itu kata-kata berhasil bikin orang berubah pikiran atau kayak bertindak? Oh, mungkin maksudnya pun kayak bagaimana pengaruhnya ini cara tak bicara ke orang kan ada beda-beda biasa caranya bicara. Iya. Bagaimana itu orang dalam menuturkan bahasa Mandar ini sangat dipengaruhi oleh kondisi kewilayahan. Sama dengan kita Romanka. Mateng, Mamuju tengah. Mamuju. Iya. Majene dengan Pamuso beda itu dalam intonasi bahasanya. Oh iya. Pamuso itu keras, memvokalkan suaranya itu keras. Bukan berarti marah, Iya. tapi Majene lembut. Orang mendengar orang Pamuso bicara dua orang, kira orang berkelahi. Iya. Tapi bukan berarti itu kan kasar. Artinya apa? Memaknai bahasa itu tergantung dari siapa yang bicara dan siapa yang menerima. Mempengaruhi pikiran seseorang itu, saya kira tetap bertahan pada posisi mengeluarkan bahasa dengan lembut, dengan baik. Orang Pamusa sendiri kalau biasa bicara dengan orang enggak, dia tidak merendahkan suaranya, tapi kalau dia bersuara dengan hari-hari di sini, komunikasi aktifnya di sini, keras. Berarti menyesuaikan. Iya, jadi itu identik sebenarnya, itu relatif sebenarnya. Jadi yang penting di sini berbahasa lah dengan sopan. Meskipun suara keras tapi bahasa sopan. Kamu ada juga itu. Iya. Ramdi tidak kemana dia. Hah? Daripada kalau Inolah. Iya. Rasa takut orang. Wah itu ada belum. Artinya apa? Itu menuturkan bahasa itu artinya semaksimal mungkin seminimalkan yang bermakna kasar ya.
Karena itu bahasa Bandar itu unik memang ya, unik memang. Malah kalau mesa kejadian mesa sikap tapi berbahasa sekian. Ya. Jatuh. Jatuh itu dalam bahasa Bandar banyak sekali. Pendek, rambut timbakat, parokan, kepala. Bindang bapak dari paku lalu sudah mana adalah Bandar. Satu sudah adalah Bandar. Ini dalam bahasa lagi itu sudah teknis. Dari Manasa, sama sih itu teknis. Itu Mario teknis. Bahasa Bandar, bahasa Sunda itu kan ada kayak Iya. seperti itu atau kayak begitu. Teknis bahasa itu. Tapi Bandar semua. Iya, dia cuma yang di sini Bandar asli. Bandar semua. Asli semua Bandar. Mendundung orang dan atau Bandar maka Bandar lah kamu. Artinya bila mana kamu pernah meminum air yang disuguhkan orang Bandar maka Anda jadi Bandar. Itu filosofinya. Ada semacam aturan atau kayak norma pau-pau yang tidak boleh diucapkan ya kalau begitu dalam bahasa Bandar. Banyak. Kayak perempuan misalnya. Artinya begini ya. Dalam bahasa Bandar itu ada memang bahasa yang sesungguhnya dia adalah bahasa Bandar tapi tidak sembarang dikeluarkan ada orang lain itu bisa tertimbun. Bahasa sama dengan Bugis. Bugis sudah bilang, gosi oh, kenapa kita bentar itu? Kenapa? Akhirnya gosi-gosi pada hujan. Iya, ada artinya. Itu. Tapi memang karakteristik bahasa Bandar itu memang ada juga kasar, ada yang timbul. Memang ada rekomendasi ke pendidikan famili atau berpendidik karena yang sangat mempengaruhi sebenarnya tergerusnya ini bahasa Bandar, bahasa daerah. Ini penutupnya adalah sistem pendidikan sebenarnya di SD. Kenapa? Karena sudah sistem pembelajaran di sekolah itu sudah memakai bahasa Indonesia 100%, meskipun dulunya orang Bandar. Nah, itu menjadi simbiosis, artinya antara anak dengan keluarga orang tua di rumah. Guru ke anak bahasa Indonesia, anak mendengar di sekolah tiba di rumah bahasa Indonesia ke orang tuanya. Terbawa. Orang tuanya menjawab dengan bahasa Indonesia. Iya, jadi kurang. Ini satu kesatuan, bukan kesalahan kedua. Mestinya ini yang secara kelembagaan dan bertanggung jawab ini mungkin dinas pendidikan. Yang bisa Tapi menindaklanjuti. kita semua secara person bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab itu dia kita betul yang punya bahasa Indonesia lo ada berita coba ada kita prihatin bahasa Bandar dia pada jati diri apa ngali di Bandar dia bahasa Bandar adalah nanas kena tahu di ATI jadi Pemandar mitos sekali sekali Pemandar merah itu bedanya kita dengan orang Jawa dengan Bugis. Jawa itu seandainya ada bunda kedua dia bawa itu bahasa daerahnya. Kemana mau pergi dia tetap bahasa kita di mana? Saya Mamuju. Jawa itu tidak pernah dia tidak bawa bahasa daerahnya dimanapun dia berada. Bugis juga begitu, tidak pernah dia lepas bahasa daerahnya. Tapi Bandar sekali bahasa mobil anak saya yang dulu kuliah semua di Makassar tidak ada pakai bahasa dari saya. Saya di bahaya. Saat ketemu dengan temannya orang Bandar pakai bahasa Indonesia. Ada sama-sama orang Bandar. Jadi kita prihatin bukan khawatir. Iya, karena di sekolah kan harusnya Kak dipelajari, setidaknya mereka belajar bahasa daerah. Pasti makanya sekarang kita di pendidikan ini mulai debat, kita coba lah
diimplementasikan. Saya ada lokal bahasa lokal. Jadi pertanyaanku, sekarang itu banyak pengaruh dari luar seperti media sosial dan gaya bicara dari daerah lain. Bagaimana menurut Tak, apakah cara orang Mandar berbicara sekarang sudah berubah? Misalnya dulu orang kalau berbicara dengan orang tua itu harus si pelan dan menjaga adat serta rasa siri. Tapi sekarang banyak itu anak muda yang berbicara lebih santai dan tidak tahu moral dan normanya orang Mandar. Ya, itu juga. Itu menjadi persoalan. Itu PR besar buat kita semua. Ini kita tidak bisa lepas daripada sinkronisasi secara global yang mengintervensi kita semua. Ini kita sudah terkontaminasi dengan modernisasi ya. Kenapa masalah itu? Kasih kehidupan sehari-hari itu, misalnya secara ekonomi maupun pendidikan itu malah lepas oleh hubungan sosial. Sumber saja itu kan sudah bukan satu suku sana. Iya. Orang otomatis untuk berinteraksi dengan orang suku lain pasti bahasa Indonesia gitu. Tidak mungkin karena bahasa Indonesia bahasa Mandar dipakai orang suku lain, tidak mungkin, dia tidak tahu. Jadi itu hanya persoalannya. Kenapa anak muda orang Mandar ini justru tidak memakai bahasa Mandar sama-sama orang Mandar? Nah, itu persoalannya. Jadi selayaknya sekarang ini lebih proaktif kita anak muda ini, generasi muda untuk lebih menunjukkan bahasa Mandar ketika berbahagia ketemu dengan orang Mandar sendiri. Kalau sebenarnya tidak apa-apa sih kalau ada orang suku lain berbahasa Indonesia dengan kita atau berbahasa suku Bugis. Kan banyak orang Bugis juga di sana, banyak juga orang Mandar tak bahasa Bugis. Jadi tidak apa-apa. Tapi yang penting bahasa Mandar jangan menjadi terabaikan. Ini terabaikan itu ya kita khawatir akan penutur bahasa Mandar akan menjadi kurang. Karena jangan bangga karena modern, tapi banggalah karena jati diri. Orang yang tidak bangga dengan jati dirinya, dia adalah itu kawan-kawan hilang. Gua tuh bilang gua andalin bangga dengan bahasa Mandar nah. Ya apa? Mandu bisa bahasa Mandar tidak mau apa itu mati. Bandar kalau saja ada bisa. Berapa mau sekarang apa tampil? Tampil bisa tuh Mandar atau artinya apa? Bahasa Mandar itu adalah jati diri kita. Itu karakter bahasa Mandar itu ada menjadi karakter jati diri orang Mandar. Anda di bawah Mandar kan bahasamu. Makanya pernah ada menjadi perdebatan itu. Ini sangat Mandar. Ya orang yang salah satu ciri satu suku adalah bahasa. Jadi dalam bahasa ini apa yang kau katakan tapi sebenarnya pada bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Mandar. Jadi saya bilang tadi saya sampaikan tadi selalu saya bilang Indonesia ini dibentuk terdiri dari beberapa suku. Antara suku di Indonesia. Jadi karena suku itu khasnya adalah bahasa. Jadi Mandar bahasa berarti bilang suku. Nah bilang suku bilang ke Indonesia. Itu filosofinya. Jadi jangan pernah kita terlalu bangga dengan modern. Kalau kita tenggelam dalam kekurangan jati diri. Itu bagaimana? Ini bahasa betul-betul kayak harus kita lestarikan, apalagi ini juga zaman sekarang semakin dia dalam bentuk bahasa Mandar terutama makin lama makin banyak, apalagi juga banyak itu bahasa Mandar tapi tidak betul-betul asli gitu. Iya. Di sini bahasa suku itu Sulawesi sebenarnya lebih kayak kurang itu untuk bahasa dulu. Kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Saya kalau dari Indonesia di sini malah ini kan tertentu. Iya, apalagi banyak pendatang juga. Di sini. Istrinya kemana aku ya?
Ya, bahasa Inggris. Sudah biasa aja. Dari semua itu tidak ada terkoordinasi sebagai modernisasi. Terima kasih banyak bang atas yang sudah diberikan kepada kami. Jadi mohon maaf kalau misal ada salah kata atau apa. Tidak ada soalnya semua berusaha.